2001 juga Hatta Halilintar, kemudian siapa? Raffi Ahmad dan lain-lain terkait dengan endorse brand ambassador The Legend. Bang, Pan, dengan hasil penjualan belangkon atau pelelangan belangkon, apa bisa dikatakan itu uang dari pencucian, Bang? nah ini kan terkait dengan penafsiran norma ya. Nah kalau Wahyu Kenzo itu sebagai tersangka, artinya kan patut diduga apa yang dia lakukan dalam rentang waktu yang dituduhkan kepada dia itu adalah perbuatan peristiwa pidana. Jadi kalau dia melakukan sumbangan, apalah itu bentuknya, maka kan itu harus ditelusuri. Apakah itu bagian dari modus dari perbuatan jahatnya dengan maksud untuk mengelabui para korban dan menutup terkait dengan niat jahatnya ataukah tidak. Nah kalau itu termasuk, hemat kami ada dua pilihannya, apakah itu dikembalikan ataupun disita barang yang dia menang lelang tersebut itu. Kalau misalnya tadi kemarin kita bilang tidak mungkin mengembalikan, berarti otomatis solusinya adalah si barang disita gitu ya? Ya pilihan dua. Jadi kalau dilihat dari perkaranya case Atta ya, waktu itu di net 89 itu banananya dibalikin. Karena kita pernah lihat bahwa banananya dibalikin ke penyidik Bareskrim. Nah bisa jadi barang belangkonnya Gus Miftah bisa jadi nanti disita. Karena bagaimanapun juga itu sebagai bukti ya, barang bukti yang akan disampaikan di pengadilan untuk membuat konstruksi hukum bahwa keterlibatan robot trading ini banyak menggunakan para public figure. Nah setelah itu kan harus dibuktikan bentuk menggunakan public figure-nya seperti apa. Apakah itu bentuk lelang, ataukah itu bentuk brand ambassador dan lain segala macam. Pak, kemarin Bu Fida bilang dengan adanya abang ngomong nama secara jelas itu merugikan Gus Miftah secara lama baik pencemaran yang ya terkait dengan penyebutan nama sebetulnya ini antara lambat atau cepatnya karena apa ya hal yang kita sampaikan ke mereka itu kan sudah sempat terekspos sejak tahun 2021. Kalau terkait dengan Gus Miftah, kan dia juga sempat mengekspos yang saya lihat di YouTube ya. Tapi saya kurang tahu itu YouTube siapa, tapi saya pernah lihat di YouTube, dia duduk bareng dengan tersangka WK. Dan itu dia jelaskan bahwa WK membeli produk lelang, memenangkan lelang itu. Kemudian terkait Hatta Halilintar, 2001 juga Hatta Halilintar, kemudian Raffi Ahmad dan lain-lain terkait dengan endorse brand ambassador The Legend itu juga sempat terungkap di media dan mungkin kawan-kawan sebagian meliput itu. Nah itu bukti-bukti digital itu yang kita sampaikan ke kawan-kawan Bareskrim sebagai bukti elektronik dan itu juga yang disampaikan kawan-kawan korban sehingga tidak menurut kami itu antara cepat dan lambatnya kan itu sudah terungkap di publik kecuali ini belum terungkap di publik maka barang tentu itu akan menjadi pemberitaan yang menyesatkan gitu. Kalau perkara terkait dengan robot trading ya cepat lanjut. Yang abang kemarin laporin 8 orang ini ke terkait dengan melapor public figure sebetulnya yang kita laporkan itu kan Wahyu Kenzo dan kawan-kawan. Public figure itu yang kita sampaikan ke Bareskrim bahwa ada keterlibatan public figure di dalamnya. Dalam hal ini ada 8 orang public figure. Maka dari itu kita minta Bareskrim atau penyidik untuk menelusuri itu. Nah, maka tetap konsentrasinya ke pokok perkara pidananya yaitu yang diduga adalah TSKWK ini yang melakukan kejahatan. Ini bagian dari aliran-aliran yang dia lakukan gitu. Berarti memang laporannya untuk Wahyu Kenzo tapi irisannya ada. Iya, irisannya melibatkan public figure karena bagaimanapun juga ini kan harus diungkap oleh penyidik agar supaya kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Karena public figure kan orang yang berpengaruh ya, orang yang berpengaruh di masyarakat sehingga apa yang ia lakukan dapat dicontoh oleh masyarakat. Sekarang sudah ada buktinya kayak ATG, kayak Net 89, kemudian seperti DNA Pro itu kan diperankan oleh beberapa public figure
sehingga masyarakat menjadi percaya dan masyarakat mau ikut serta dalam hal program usaha yang ditawarkan oleh WK ini dalam hal robot trading ATG. Nah, maka harapan kita irisan ini harus disampaikan ke publik, kemudian penyidik untuk membantu mengungkapkan perkara ini sebagai peristiwa hukum pidana yang dilakukan oleh TSKWK. Terakhir update-nya untuk adakah pemanggilan 8 orang ini ke Baris Krim? Kemungkinan setelah puasa ya, setelah lebaran ya, karena memang kita kan belum diperiksa ya, sebagai pelapor kan belum diperiksa. Baru hari apa, 1 minggu yang lalu ya, kemungkinan setelah lebaran mungkin akan diperiksa dulu kita sebagai pelapor, keterlibatan Wahyu Kenzo dengan beberapa artis, keterlibatan Wahyu Kenzo seperti apa, TPPU-nya. Setelah itu barangkali bisa dipanggil, tapi barang tentu harapan kita sebelum dipanggil ya, kalaupun mereka berkenan ya mereka langsung hadir saja untuk menyampaikan apa yang menjadi persoalan sehingga tidak menjadi narasi yang negatif di publik. Bang, jumlah korbannya sendiri Bang, boleh diunjuk lagi Bang, berapa nih? Kalau yang di kita itu ada 850 orang dengan kerugian 150 miliar. Tapi barang tentu itu kan akan terus berkembang ya. Seiring belum ada pelimpahan di P21 di Jaksa, maka itu akan bertambah terus para korban. Dan kita meyakini ada beberapa pelapor, bukan hanya kita sendiri. Di Baris Krim juga ada beberapa laporan polisi, kemudian di Malang dan juga di wilayah Polda masing-masing, situ ada semua. Maka itu bisa lebih dari 100.000 orang. Dengan kerugian yang kita tahu dari tracing PPATK, ada 88 nomor rekening yang dibekukan, kemudian ada 9 triliun uang yang mengalir tidak wajar. Nah, ini yang harus diungkapkan. Sebetulnya pokok permasalahannya seperti itu. Artinya ada di beberapa kota korbannya itu Bang. Mungkin berapa kota totalnya gitu? Ya kalau yang kita sendiri banyak sekali ya, di Jabodetabek, Surabaya, Aceh, di Bangka Belitung, Sulawesi. Itu semua domisili. Di luar negeri juga ada, Malaysia, Singapura juga ada, di Australia juga ada. Jadi dari beberapa domisili itu, ya barang tentu itu akan kita sampaikan ke penyidik berkenaan dengan syarat formal ya. Dalam hal ini kerugiannya berapa, kemudian domisili di mana, kemudian kronologis yang dialami, itu semua teknis penyidikan. Barang tentu itu adalah PR kami sebagai kuasa hukum untuk menggali, menghimpun itu, dan juga kewajiban penyidik untuk membuat konstruksi hukum gitu. Bang, sebagai kuasa hukum korban juga ada pesan nih Bang dari salah satu korban untuk mengupayakan hal ini Bang? Ya barang tentu korban kita yang paling banyak dirugikan itu nilainya 6 miliar rupiah. Yang minimal paling sedikit itu ada 5 juta rupiah. Dari pesan yang mereka sampaikan bahwa mereka sebetulnya menginginkan untuk dikembalikan kerugiannya. Melakukan pemenjaraan terhadap orang lain itu merupakan sanksi pidana terakhir. Namun bagaimana cara mengembalikan kerugian para korban tersebut? Maka dari itu agenda kita ke PPATK salah satunya adalah untuk menelusuri aset-aset yang ada terkait dengan Wahyu Kenzo dan kawan-kawan. Termasuk apakah aliran-aliran dana itu masuk ke beberapa baby figur yang pada nantinya itu akan disita oleh Baris Krim atau penyidik sebagai alat bukti yang nantinya alat bukti itu akan menjadi alat bukti di pengadilan dan dikembalikan kepada para korban. Kemudian kan kita juga sudah ke LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kita ke LPSK dalam rangka semangat untuk mengembalikan kerugian para korban. Salah satunya adalah LPSK memiliki kewenangan dan fungsi untuk mengembalikan miliki hak terkait dengan hak permohonan restitusi pergantian ganti rugi. Maka dari itu memang perlu kita sampaikan ke LPSK terkait dengan hak restitusi itu. Nah, rangkaian peristiwa yang kita lakukan ini adalah bagian dari keinginan para korban agar supaya kerugiannya dapat dikembalikan. Bang, LPSK mungkin perkembangan seperti apa sih Bang sejauh ini Bang? Ya sejauh ini kita lagi menginput data, kemudian merapikan dokumen dan juga menerima beberapa laporan lain yang terus kita telusuri. Bisa jadi nanti sampai 100.000 orang atau sampai 800 sampai 10.000 orang, 800 orang itu terus berjalan ya.
terus berjalan terkait dengan pembuktian, karena pembuktiannya salah satu adalah nomor rekening dan lain segala macam. Sembari menunggu proses-proses BAP ya, BAP di instansi kepolisian gitu. Bang, kata abang tadi, tadi dari pihak Gus Miftah, lawyernya Gus Miftah merapat ke abang. Apa yang dibicarakan, Bang? Enggak merapat, saya sempat komunikasi lah. Karena saya tahu beliau senior ya, senior kita di advokat. Ya sebagai junior saya komunikasi ke beliau terkait dengan apa yang beliau sampaikan ke semalam. Ya pada intinya beliau menanggapi itu dengan positif ya. Dan beliau juga rencananya kalau tidak ada halangan sebelum buka puasa atau pada saat buka puasa hari ini beliau akan ke sini, akan ketemu sama kita ya satu rami ya, karena saya kenal sama beliau juga sudah lama berteman. Jadi tidak ada salahnya bagi kami seorang lawyer ya profesional lah untuk membela para korban dan kliennya. Gitu. Oke, kalau gitu. Ya. Mau dipegang? Yuk. terkait itu sendiri, kalau di media sosial di situ di Instagramnya dia ada beberapa dia bekerja sama dengan pemerintah Jawa Timur. Apakah itu juga akan diusut juga atau seperti apa? Ya kita sampaikan di Barreskrim kemarin itu kan ada keterlibatan beberapa orang public figure dan pejabat publik. Nah itu beberapa bukti elektronik kita sampaikan. Nah nanti pada saat nantinya kan ya kita berharap penyidik berani ya untuk memanggil ya, untuk memanggil dugaan-dugaan terkait dengan beberapa pejabat publik yang terlibat ataupun diduga menerima aliran ataupun dari hasil kejahatan Wayu Kenzo itu. Namun barang tentu itu semua adalah hak dari prerogatif seorang penyidik untuk mengembangkan perkara ini apakah betul-betul bisa menyentuh ke sana ataupun tidak. Bagi kami ya kita mengawal kasus ini sesuai dengan rule of law-nya ya, sesuai dengan track on the track-nya. Maka dari itu ya harapan kita ya harus dituntas secara tuntasnya agar supaya rasa keadilan bagi korban itu terpenuhi. Tapi kalau dari korban sendiri apakah sudah melihat dari sosial media itu dia juga kerjasama dengan Ibu Kofifa ya? Iya. Ya, di situ. Mungkin apakah juga akan mendorong nantinya bakalan Ibu Kofifa segera di Ya kalau emang penyidiknya berani ya kita mengapresiasi itu. Ya kita mendukung itu ya. Artinya penyidik harus setiap orang di hadapan hukum sama ya. Maka dari itu kita mendukung lah kalau seandainya memang ada keterlibatan pejabat publik yang diduga menerima aliran-aliran itu untuk ditelusuri. Karena bagaimanapun juga adalah kewajiban penyidik ya untuk berpihak kepada korban untuk mengembalikan kerugian para korban. Oke, terkait Dokter Tirta, bukan beliau saya sempat menghubungi beliau bilang katanya itu bukan motornya dia, itu motor temennya dia ngerasa kenapa saya harus di-mention gitu, padahal bukan dia, mungkin seperti apa? Ya maka itu tadi narasi perkembangan yang di pemberitaan yang kadang-kadang mengarah kepada individu-individu. Sama halnya dengan Haji Faisal ya. Kan itu bukunya bukan buku dia, tetapi buku dari siapa itu yang Ramli. Maka itu kan tapi Ramli menyumbang ke dia untuk Yayasan Gala. Nah, tapi ada irisannya, irisan peristiwa hukum yang harus diungkapkan. Dari mana ke mana, siapa yang terlibat. Nah, itu nanti kewenangan penyidiknya. Bagi kami hanya mengungkapkan kebenarannya. Kalau itu persoalan benar atau salahnya, biar nanti penyidik yang akan memproses itu. Kalau terkait dengan Dokter Tirta, dia keberatan Bang di-mention di situ? Ya karena dilihat dari status Instagramnya ya. Itu Instagramnya, kemudian Sama pemilik motor itu? ya pemilik motor itu, ya itu makanya kan harus ditelusuri apakah dia ada terlibat atau tidak. Kalaupun tidak terlibat ya alhamdulillah. Artinya tidak ada yang harus dia persoalkan, tidak ada yang harus dia buktikan kalau memang itu tidak terlibat. Nah maka lagi-lagi bagi kami ya bagaimana cara menyelusuri masalah ini sehingga masyarakat bisa dikembalikan kerugiannya, itu yang paling penting. Kemudian